Negara Nauru merupakan negara kecil yang berada di kawasan Oseania dan tercatat sebagai negara kecil ketiga yang ada di dunia. Negara Nauru pernah tercatat sebagai negara yang sangat kaya, namun ketika cadangan fosfat di negara tersebut telah habis, kini membuat negara Nauru menjadi salah satu negara yang sangat miskin yang ada di dunia. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Nauru. Republik Nauru atau yang sebelumnya dikenal dengan Pulau Pleasant adalah sebuah negara kepulauan berdaulat yang berada di kawasan Mikronesia. Tetangga terdekatnya adalah Pulau Banaba yang berada di wilayah Kiribati dan berjarak 300 km di timur. Secara geografis, Nauru terletak jauh di barat laut negara Tuvalu, yaitu berkisar 1.300 km dari timur laut Kepulauan Solomon, timur laut Papua Nugini, tenggara negara Federasi Mikronesia, dan sebelah selatan Kepulauan Marshall. Nauru memiliki jumlah populasi yaitu 10.084 jiwa dengan luas wilayah 21 km persegi. Nauru adalah negara terkecil di Samudra Pasifik bagian selatan dan ketiga terkecil di dunia setelah negara Kota Vatikan dan negara Kota Monaco. Negara Nauru dibagi atas 14 distrik administratif yang dikelompokkan menjadi 8 daerah pemilihan. Selain itu, pulau ini juga dikelilingi oleh terumbu karang, yang dimana adanya terumbu karang membuat Nauru tidak bisa membuat pelabuhan yang besar. Titik tertinggi di Nauru disebut dengan Komen Ridge yang memiliki ketinggian 71 meter di atas permukaan laut. Bahasa resmi yang digunakan di negara Nauru adalah bahasa Nauruan yang dituturkan oleh 96% etnis Nauruan. Kemudian ada juga bahasa Inggris yang digunakan secara luas dalam pemerintahan dan perdagangan karena Nauruan tidak umum di luar negeri. Negara ini juga tercatat sebagai negara terpadat yang ada di kawasan Oseania, yang dimana 58% populasi dari Nauru adalah etnis Nauruan, kemudian 26% adalah etnis Kepulauan Pasifik, dan 8% keturunan Eropa, dan 8% lagi etnis dari suku Han. Suku Nauruan merupakan pelaut Polinesia dan Mikronesia. Sedangkan 2 dari 12 etnis asli di Nauru telah punah pada abad ke-20. Sistem pemerintahan Republik Nauru adalah Parlemen Persatuan Republik di bawah demokrasi non-partispan, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden. Mayoritas penduduk di negara Nauru menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 7.900 jiwa atau dengan persentase 79%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 110 jiwa atau dengan persentase 1,1%. Lalu ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 810 jiwa atau dengan persentase 8,1%. Dan yang terakhir, ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 450 jiwa atau dengan persentase 4,5%. Bangsa Eropa yang pertama kali mengenali Nauru adalah pada tahun 1798 ketika kapten pemburu ikan paus yang bernama John Fern mengunjungi wilayah tersebut. Oleh karena amat terkesan oleh keindahan pulau itu, kemudian Kapten Fern menyebutnya dengan Pulau Kenyamanan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Nauru menerima bagiannya sebagai tempat para pedagang dan petualang. Dan pada tahun 1886, sebagai akibat dari konvensi Anglo-Jerman, pulau itu digolongkan ke dalam lingkungan pengaruh Jerman di Pasifik. Akan tetapi, baru pada akhir abad itu, yaitu ketika seorang bangsa Inggris menemukan cadangan fosfat yang melimpah di wilayah tersebut, Nauru mulai mempunyai arti ekonomis bagi orang Eropa. Kemudian, sebuah perusahaan Inggris mendapatkan aktiva dari perusahaan fosfat. Kemudian, royalti dibayarkan kepada pemilik tanah dan ke dalam dana perwalian yang beragam untuk digunakan bagi keperluan masyarakat atau disimpan buat dipakai oleh orang Nauru kelak jika persediaan fosfat habis. Dalam Perang Dunia Kedua, Nauru sempat diduduki oleh tentara Jepang. Selama pendudukan itu, yaitu tahun 1943,
sebanyak 1.200 orang secara paksa dipindahkan ke Pulau Truk yang berada di Kepulauan Carolina. Yang dimana pada akhir perang, sebanyak 743 orang yang masih hidup kembali ke wilayah Nauru. Mereka tiba pada tanggal 31 Januari 1946. Kemudian tanggal itu diingatkan sebagai hari pembebasan yang nantinya akan dipilih sebagai tanggal hari kemerdekaan pada tahun 1968. Seusai Perang Dunia Kedua, Nauru menjadi daerah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diurus oleh bersama negara Australia, Selandia Baru, dan negara Inggris. Sekali lagi, seperti ketika di bawah Liga Bangsa-Bangsa, Australia mengurus wilayah itu atas nama kedua negara lainnya. Hasrat negeri ini untuk merdeka merupakan suatu langkah yang menimbulkan keheranan bagi sebagian besar pengamat. Karena selama bertahun-tahun, pemerintah Australia telah memikirkan masa depan Nauru dalam hal mencarikan tempat tinggal baru bagi rakyatnya. Meskipun telah berulang kali ditemukan kemungkinan pemukiman baru bagi orang Nauru, mereka selalu tidak puas karena tempat itu merupakan wilayah negara lain. Hal ini berarti bahwa orang akan kehilangan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kemudian, orang Nauru juga merasakan bahwa mereka tentu akan dapat memperoleh harga yang lebih baik buat fosfatnya jika mereka mengelola sendiri industri tersebut. Oleh sebab itu, mereka juga mendesak bahwa pengendalian harus dikembalikan kepada mereka sebagai bagian dari kemerdekaan mereka. Akhirnya, ketiga pemerintahan itu menyetujui untuk menjual pengendalian industri fosfat itu kepada pemerintah, dan Nauru pun mendapatkan kemerdekaannya. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.